apes. Bukannya dapat untung mendukung Anies, malah menjadi malapetaka bagi Nasdem. Nasdem termasuk partai yang lebih awal mengumumkan siapa capres yang akan diusungnya. Dan capres pilihan itu jatuh kepada mantan Menteri Pendidikan bejatan Jokowi, Anies Baswedan. Dengan diusungnya Anies ini menjadi pertanda kalau kader Nasdem tidak ada yang potensial untuk memimpin negeri ini. Sehingga diimporlah bakal capres dari luar. Capek-capek mendirikan partai, ternyata orang non-partai juga yang menikmati. Hehehe. Lantas kenapa mesti Anies yang diusung? Kenapa bukan AHY, Rizik, atau Farhad Abbas? Ada beberapa alasan sih. Pertama, berkat kepiawaiannya menggombal atau merangkai kata-kata. Elektabilitas Anies cukup tinggi. Ia selalu masuk ke 3 besar sebagai bakal capres, dengan elektabilitas tertinggi bersama dengan Ganjar dan juga Prabowo. Nah, si Anies dengan elektabilitas cukup tinggi ini belum ada yang menggarap. Padahal pendukungnya sangat potensial untuk dijadikan basis massa partai. Hal inilah yang kemudian membuat Nasdem cepat-cepat mengusung ex-gubernur DKI tersebut, supaya bisa mendapatkan suara dari pendukungnya pada pemilu 2024 mendatang. Yang kedua, si Anies ini mudah diatur. Itulah kenapa JK senang sekali menungganginya. Jadi kalau seandainya dia terpilih sebagai presiden nanti, Nasdem bisa sesukanya menentukan mana kursi menteri yang mau diambil. Anies mana berani sama si brewok, WKWK. Sehingga yang berkuasa sebenarnya adalah Nasdem. Anies hanya wayang doang. Ketika apapun keinginan Nasdem, partai oposisi akan nurut. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi pilihan. Bayangan untuk saat ini partai oposisi cuma ada 2, yakni PKS dan Partai Demokrat. Kedua partai tersebut tidak akan pernah bergabung ke koalisi berusung pemerintah karena sudah ditolak duluan oleh PDIP. Berdasarkan peraturan yang ada, wajib hukumnya partai mengusung salah satu paslon capres-cawapres. Sedangkan perolehan suara PKS dan Partai Demokrat jika digabung tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Artinya tidak bisa mengusung capres sendiri. Lantas apa sanksinya kalau partai tidak mengusung pasangan capres-cawapres? Tidak boleh ikut pemilu pada pemilu berikutnya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas demi menyelamatkan partai, PKS dan Partai Demokrat pada akhirnya mengusung Anies juga. Itu harapannya, harapan Jody Keplet, Willy Aditya dan kawan-kawan atau dasolenya mayoritas kader Nasdem. Akan tetapi dosen atau kenyataannya terkadang tidak sejalan dengan dasolen atau harapan Ferguson, termasuk yang dialami oleh Nasdem kini. Bukannya untung tapi malah buntung pasca mendukung Anies. Lantas apa saja kerugian yang dialami oleh partai yang berslogan gerakan perubahan itu? Pertama, elektabilitas turun. Menurut hasil survei SMRC, elektabilitas Nasdem sebelum deklarasi mendukung Anies 4,8%. Pasca deklarasi turun menjadi 3,2%. Artinya apa? Partai besutan Paloh tersebut belum berhasil menggait pendukung Anies, tapi sudah ditinggalkan oleh pendukung lamanya. Memang kalau diperhatikan pendukung Anies ini kan sebenarnya ada 2 kelompok, yakni kelompok intoleran yang sering disebut kadrun seperti FPI, PA212 dan GNPF Ulama serta kelompok pembenci Jokowi. Nah, kelompok 212 tersebut cenderung lebih suka kepada partai yang berbau agamis, seperti PKS dibanding partai nasionalis seperti Nasdem. Kedua, citra partai semakin negatif di mata masyarakat. Ada 2 citra yang terbentuk pada Nasdem pasca Paloh mengumumkan mengusung Anies sebagai bakal capres 2024, yakni main 2 kaki.
Satu sisi berada di koalisi pemerintah, namun di sisi lain berkolaborasi dengan kelompok oposisi dan bekerja sama dengan kelompok radikal yang selama ini ada di belakang Anies. Sampai-sampai muncul plesetan baru bagi mereka, Nasdrun alias Nasdem Kadrun. Yang ketiga, ditinggal tokoh-tokoh penting dan berpengaruh. Meskipun Partai Umat yang lebih banyak ditinggalkan kader dibandingkan partai lain, tapi Nasdem kehilangan kader terbaik pasca deklarasi mendukung Anies seperti Nilu Celantik, Enggar Tiasto Lukita, dan Siswono Yudo Husodo. Sedikit banyak orang-orang ini mengundurkan diri tentu berpengaruh terhadap partai bekas ormas tersebut. Minimal pendukung mereka tidak mendukung Nasdem lagi. Cadas. Hehehe, mana partai calon pengusung Anies yang lain? PKS dan Partai Demokrat berebut kursi cawapres pula. Semakin memutlah Surya Paloh. Demokrat meskipun sudah resmi mendukung Anies sebagai capres 2024. Jangan salah-salah loh. AHY beserta kadernya terus bergerilya agar tiket cawapres mereka yang dapatkan. Dan itu tidak main-main. Apapun akan dilakukan oleh partai yang berslogan katakan tidak pada korupsi tersebut supaya AHY terpilih menjadi cawapres Anies. Termasuk bila perlu meminta SBY turun gunung lagi untuk kesekian kalinya. Jadi wajar saja bila kemudian Nasdem berkunjung ke sekber Gerindra dan PKB. Karena ternyata mendukung Anies itu bukannya menguntungkan tapi malah membawa malapetaka bagi mereka.